Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kedudukan dua lingkaran. Jika diketahui dua buah lingkaran, yaitu L1 dengan pusat M1 dan jari-jari R1, dan L2 dengan pusat M2 dan jari-jari R2, ada beberapa kemungkinan kedudukan antara dua lingkaran, yaitu yang pertama, tidak berpotongan, di mana kedua lingkaran ini saling lepas. Hal ini terjadi jika jarak kedua pusat lingkaran, yaitu M1 dan M2, lebih besar dari jumlah jari-jari kedua lingkaran, yaitu lebih besar dari R1 ditambah R2. Kemungkinan kedua, lingkaran yang terletak di dalam lingkaran lain. Hal ini terjadi jika jarak kedua pusat lingkaran, yaitu M1 dan M2, kurang dari selisih dari panjang jari-jari kedua lingkaran, di mana jarak M1 ke M2 kurang dari R1 dikurangin R2. Kemudian, kedudukan yang ketiga, konsentris atau sepusat, di mana jarak M1 ke M2 itu sama dengan 0. Kemungkinan keempat, kedua lingkaran berpotongan di dua titik yang berbeda. Hal ini berarti jarak kedua pusat lingkaran lebih besar dari selisih jari-jari kedua lingkaran dan lebih kecil dari jumlah jari-jari kedua lingkaran. Kemudian, kedua lingkaran bersinggungan di luar. Hal ini berarti jarak pusat kedua lingkaran itu sama dengan jumlah dari kedua jari-jarinya. Sedangkan kemungkinan yang lain adalah bersinggungan di dalam, di mana jarak antara kedua pusat lingkaran sama dengan selisih dari jari-jari kedua lingkaran. Berikutnya, tali busur dua lingkaran. L1 adalah lingkaran dengan pusat M1 dan jari-jari R1. Sedangkan L2 adalah lingkaran dengan pusat M2 dan jari-jari R2. PQ merupakan tali busur dua buah lingkaran. Persamaan garis atau tali busur L1 dan L2 diperoleh dari persamaan L1 dikurangin L2 sama dengan 0. Panjang garis atau tali busur dapat ditentukan dengan 2 kali PT sama dengan 2 kali akar R1 kuadrat dikurangin M1T kuadrat. Kita lihat soal yang pertama. Tentukan kedudukan lingkaran L1, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X min 4Y plus 11 sama dengan 0, dengan L2, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 8Y plus 8 sama dengan 0. Pembahasannya, untuk L1, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 4Y plus 11 sama dengan 0, memiliki pusat, yaitu M1, 4,2. Dan jari-jari R1, di mana R1-nya sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangin 11. Sehingga kalau kita hitung, R1-nya sama dengan akar 9, sama dengan 3. Sedangkan untuk L2, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 8Y plus 8 sama dengan 0, memiliki pusat M2, yaitu 1,4. Dan jari-jari R2, di mana R2-nya sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangin 8. Di sini kalau kita hitung, R2 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jarak kedua pusat lingkaran, yaitu M1, M2, sama dengan akar dari 1 min 4 kuadrat ditambah 4 min 2 kuadrat, sama dengan akar 13. Karena jarak M1, M2 kurang dari jumlah kedua jari-jari lingkaran,
yaitu akar 13 kurang dari 3 tambah 3. Di sini, maka dapat kita simpulkan bahwa kedua lingkaran saling berpotongan di dua titik. Contoh yang kedua, diketahui lingkaran L1 yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 6y plus n sama dengan 0, dan L2 yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Tentukan nilai n agar kedua lingkaran bersinggungan di luar. Pembahasannya, L1 yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 6y plus n sama dengan 0 memiliki pusat M1 4,-3 dan jari-jari R1. Sedangkan L2 x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 memiliki pusat M2 0,0 dan jari-jari R2 sama dengan 1. Agar L1 dan L2 bersinggungan di luar, maka jarak kedua titik pusat lingkaran, yaitu jarak M1, M2, sama dengan R1 ditambah R2. Jarak M1 dan M2 dapat kita tentukan menggunakan rumus akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat sama dengan R1 ditambah R2. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang ada di sini, maka kita akan dapatkan akar min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan R1 ditambah 1. Sehingga akar 25 sama dengan R1 ditambah 1, 5 sama dengan R1 ditambah 1, sehingga R1 sama dengan 4. Untuk menentukan nilai n, maka kita gunakan rumus R1 sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat dikurangin n. Sehingga 4 sama dengan akar 25 dikurangin n. Dan dengan mengkuadratkan kedua ruas, kita dapatkan 16 sama dengan 25 dikurangin n. Sehingga n sama dengan 9. Jadi, agar kedua lingkaran bersinggungan di luar, maka n sama dengan 9. Contoh yang ketiga, diketahui lingkaran L1 yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan R1 kuadrat, dan L2 yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 10y plus 16 sama dengan 0. Tentukan batasan nilai R1 agar L1 dan L2 saling berpotongan. Pembahasannya, L1 yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 memiliki pusat M1 0,0 dan jari-jari R1. Sedangkan L2 x kuadrat plus y kuadrat min 10y plus 16 sama dengan 0 memiliki pusat M2 0,5 dan jari-jari R2 sama dengan akar dari 25 dikurangi 16. Hasilnya sama dengan 3. Jarak kedua titik pusat lingkaran, yaitu jarak M1, M2, kalau kita hitung, ini sama dengan 5. Agar kedua lingkaran berpotongan, maka jarak M1, M2 lebih besar dari selisih jari-jari kedua lingkaran dan lebih kecil dari jumlah jari-jari kedua lingkaran. Kalau kita hitung, berarti 5 lebih besar dari R1 dikurangin 3 dan lebih kecil dari R1 ditambah 3. Hal ini berarti R1 dikurangin 3 lebih kecil dari 5 dan 5 lebih kecil dari R1 ditambah 3. Kalau kita hitung, di sini R1 lebih kecil dari 8 dan R1 lebih besar dari 2. Hal ini bisa kita tulis dalam bentuk R1 lebih besar dari 2 dan kurang dari atau lebih kecil dari 8. Jadi, batasan nilai R1 agar L1 dan L2 saling berpotongan adalah R1 lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 8. Contoh keempat. Tentukan persamaan lingkaran dengan jari-jari 10 satuan dan bersinggungan di luar dengan lingkaran L1
X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 2Y min 15 sama dengan 0. Di titik T 1,4. Pembahasannya, lingkaran L1 X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 2Y min 15 sama dengan 0 memiliki pusat M1 min 3,1 dan jari-jari R1 sama dengan akar dari min 3 kuadrat tambah 1 kuadrat min dari min 15. Sini kalau kita hitung R1 sama dengan akar dari 15 tambah 10 atau akar dari 25 sama dengan 5. Misalkan yang akan ditentukan adalah persamaan L2. Kedua lingkaran bersinggungan di luar. Pusat L1 yaitu M1, titik singgung yaitu T, dan pusat L2 terletak pada satu garis lurus. Misalkan pusat L2 adalah M2, di mana koordinatnya X, Y. Maka M1 min 3,1, T 1,4 dan M2 X, Y berada pada satu garis. Jarak antara dua titik pusat lingkaran, yaitu jarak M1, M2, sama dengan R1 ditambah R2. R1 tadi hasilnya 5, sedangkan R2 diketahui 10, sehingga R1 ditambah R2 sama dengan 15. Jarak M1, M2 dapat juga kita tentukan dari akar X tambah 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat. Dari kedua persamaan tersebut dan menjabarkan bentuk kuadrat yang ada di sini, maka kita akan dapatkan 15 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 ditambah Y kuadrat dikurangin 2Y ditambah 1. Sehingga 225 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X min 2Y tambah 10. Di sini kalau kita hitung X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X min 2Y min 215 sama dengan 0. Ini sebagai persamaan 1. Kemudian jarak T ke M2 atau jarak TM2 sama dengan akar dari X min 1 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat. Sehingga di sini jarak TM2 sama dengan 10. Sehingga 10 kuadrat sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 ditambah Y kuadrat min 8Y plus 16. Berarti 100 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 8Y ditambah 17. Nah, kalau kita hitung X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 8Y min 83 sama dengan 0. Ini sebagai persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2, kita bisa mengeliminasi X kuadrat dan Y kuadrat. Untuk mengeliminasi X kuadrat plus Y kuadrat, maka kedua persamaan tersebut kita kurangin. Sehingga kita akan dapatkan 8X plus 6Y min 132 sama dengan 0. Jika kita sederhanakan, kedua ruas kita bagi 2, maka akan kita dapatkan 4X plus 3Y min 66 sama dengan 0. Persamaan ini merupakan persamaan garis yang melalui titik M1 dan M2, yaitu 4X plus 3Y min 66 sama dengan 0. Ini sebagai persamaan ketiga. Persamaan garis yang melalui M1 min 3,1 dan T 1,4 dapat kita tentukan menggunakan rumus Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Sehingga kita dapatkan Y min 1 dibagi 4 min 1 sama dengan X dikurangin min 3 dibagi 1 dikurangi min 3. Sehingga Y min 1
per 3 sama dengan X plus 3 per 4. Kemudian kita dapatkan 4Y-4 sama dengan 3X plus 9. Sehingga 3X min 4Y plus 13 sama dengan 0. Ini sebagai persamaan keempat. Garis M1T terletak pada garis M1M2. Maka titik M2 dapat ditentukan dengan cara mengeliminasi variabel X dari persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 tadi 4X plus 3Y min 66 sama dengan 0. Dan persamaan keempat 3X min 4Y ditambah 13 sama dengan 0. Untuk bisa mengeliminasi variabel X, maka di sini kita kali 3. Sehingga hasilnya 12X ditambah 9Y min 198 sama dengan 0. Kemudian di sini kita kali 4 sehingga 12X min 16Y ditambah 52 sama dengan 0. Kemudian dengan mengurangi maka kita dapatkan 25Y min 250 sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 10. Untuk menentukan nilai X, kita bisa mensubstitusi Y sama dengan 10 ke salah satu persamaan. Bisa persamaan ketiga atau keempat. Sehingga akan kita dapatkan X sama dengan 9. Jadi, kita bisa menentukan bahwa titik M2 9,10. Persamaan lingkaran yang berpusat di M2 9,10 dan jari-jari R2 sama dengan 10 adalah X min 9 kuadrat ditambah Y min 10 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Dengan menjabarkan bentuk kuadrat di sini, kita dapatkan X kuadrat min 18X plus 81 ditambah Y kuadrat min 20Y ditambah 100 sama dengan 100. Sehingga X kuadrat plus Y kuadrat min 18X min 20Y ditambah 81 sama dengan 0. Jadi, persamaan lingkaran L2 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat min 18X min 20Y ditambah 81 sama dengan 0. Demikian tadi pembahasan kita mengenai kedudukan dua buah lingkaran. Semoga bermanfaat.